caranya gimana Caranya ditumbuk. membuatnya? Caranya ditumbuk. Apanya ditumbuk? Laos. Numbuk enggak? Numbuk laos. Nah, Pangle. Bawang putih. Bawang mangga. Terus direbus 15 menit. 4 liter air. Menggunakan dia menggunakan 4 liter air terus sari. Dia benar-benar sari langsung campur tadi yang maja itu. Dosisnya gimana dosisnya? Dosisnya bukan dosisnya 2 berbanding 1. 1 berbanding 2. 1 berbanding 2. 1 kumaha? Misalkan satu aqua masukin, terus yang maunya 2 masukin, terus campur air. Berarti itu saya kan 2 pesnap ya, 4 itunya. 4 maja. Itu? Hah? 4 maja. Nah gitu? Iya. Kenapa barusan begitu? Ya maksudnya perbandingannya Pak. Perbandingannya. Jadi ini kan tidak melakukan ya. Yang ini tidak melakukan ya. Itu dari pesnapnya. Ini tolong ditulis ya, mesnap yang baru itu tambahannya. Namanya Pak? Itu tambahannya apa? Kemarin pakai iya kan kemarin pakai akar tuba, sekarang yang sekarang digunakan pakai apa? Yuk tulis sok. Ini pelakunya. Laos merah, lengkuas merah. Iya, bangle. Bangle itu bahasa Jawa apa? Bangle teh lah, kanglai bahasa Sunda nama. Bawang putih. Terus bako 4 liter air rebusan Cara kamari digodok selama 15 menit perebusan. Terus jangan lupa ditumbuk dulu sebelum direbus. Untuk bahan-bahannya cuma 4. Iya. Bangle, eta lagi berem, bawang putih, bako, cuma 4. Oke, itu ya yang ini kan nanti ini akan diamati kembali Sabtu yang akan datang gitu, apakah seperti apa gitu ya gitu. Nah teman-teman juga kan Sabtu itu harus sama-sama nanti mengamati ya gitu, supaya aplikasi pestisida tersebut apakah mampu enggak gitu mengendalikan ya, paham nggak nih? Ya gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi ini akan diteliti kembali gitu. Oke, lanjut ke Mengenal tanaman toga, ada yang tahu tanaman toga? Tidak. Singkatannya? Tanaman obat keluarga. Ya, betul. Kita di musim pancaroba ini kan musim pergantian musim, sering lah istilahnya sakit gitu ya. Kita harus mengenal ini. Yang pertama saya akan mengenalkan duduk jang ame interior daun sembung. Yang digunakan daunnya khasiatnya untuk mengobati diare serta mah dan penyakit beri-beri, bisa juga mengobati demam. Yang kedua daun belimbing, yang digunakan daunnya untuk mengobati batuk dan pilek, bisa juga mengontrol kolesterol dan mencegah kanker. Yang ketiga kapulaga, harinya Pak. Yang keempat aja daun tapak liman, mengobati diare, demam, keputihan dan nyeri head. Yang kelima daun maja, yang digunakan daunnya untuk mengobati gatal eksim dan kudis. Yang keenam ketikan kebo, yang digunakan daunnya untuk mengurangi gejala gangguan pernapasan, menyehatkan kulit, serta meningkatkan sistem imun tubuh, dan bisa juga mengurangi sakit perut.
Yang ketujuh, ketupang air mengobati bisul, jerawat, radang kulit, serta luka bakar, dan bisa mengobati pegal-pegal dan mengobati penyakit ginjal. Yang kedelapan, sawi langit yang digunakan daun dan batang mungkin Pak. Khasiatnya mengobati demam, mengobati panas dan batuk, mengatasi insomnia dan kelelahan, bisa menyembuhkan luka digigit ular. Yang kesembilan, sidagori yang digunakan daun, mengatasi malaria, mengatasi diare, sesak pernapasan, dan meredakan batuk, serta bisa mengobati bisul dan asam urat. Yang ke-10, keji beling yang digunakan daunnya, khasiatnya untuk mengobati luka, anti kanker, mengontrol diabetes, dan menangani batu ginjal. Yang ke-11, kemangi, khasiatnya untuk mengobati batu ginjal, menjaga kesehatan jantung, mengatasi batuk dan flu, dan bisa juga meringankan stres. Sekian Pak dari saya. Ya itu ya. Saya mau menyampaikan hasil pengamatan tadi siang, yaitu pada tanaman padi. Yang pertama, untuk umurnya karena lebih tua, jadi ini mah 57 hari setelah tanam. Untuk varietasnya sama, yaitu metik susu. Sinar matahari juga cerah, dan di sini untuk hama ditemukannya WBC-nya itu udah komplit dari nimpa, dari Brachyptera, juga dari Marcoptera, dengan persentasenya itu 10,9%, serta ditemukannya walang sangit sebanyak 0,1%, serta ada ulat daun juga 0,2%. Untuk WBC-nya sendiri ditemukan di tiap rumpun, dan untuk walang sangit itu cuma ditemukan di rumpun yang pertama, dan untuk ulat hanya ditemukan di rumpun keempat dan keenam. Untuk pupuk sama juga menggunakan organik. Untuk rata-rata tunas 21,8 tunas per rumpun. Untuk gulma sedang. Untuk tanah karena mungkin kemarin ada turun hujan, jadi keadaan tanahnya gembur. Air tadi waktu pengamatan itu tergenang. Untuk rata-rata tingginya 84,2 cm. Gejala serangan ini ujung daun menguning. Ini mungkin disebabkan karena kemarin itu terjadinya kekeringan karena tidak ada hujan gitu. Sementara untuk penyedotan air dari kolam juga memang tidak mencukupi. Dan untuk kesimpulannya, adanya peningkatan serangan hama WBC. Terus yang kedua, adanya peningkatan musuh alami. Mungkin ini peningkatan musuh alaminya ini terkait dengan adanya peningkatan serangan hama dari WBC. Terus yang ketiga, adanya peningkatan tunas per rumpun. Ini sekitar 1,1 tunas per rumpun. Dan yang keempat, adanya peningkatan tinggi tanaman. Ini untuk tingginya itu ada kenaikan sebesar 5,8 cm. Dan untuk rekomendasinya itu karena mengingat umurnya yang sudah 57 hari setelah tanam, jadi mungkin untuk penyemprotan mau buah, karena mungkin sebentar lagi kalau dilihat dari itu kan usia 60 hari sudah mulai disemprot mau buah. Memang mungkin ini memerlukan proses lagi, karena memang di tempat saya juga ini baru proses untuk mau buahnya. Dan yang keenam, mengontrol kebutuhan air, karena kebetulan di kolam sekarang sudah terisi air lagi gitu. Nah begitu. Oke itu ya. Banyak 10%
belum lagi tomcat ini sangat banyak dengan 17%, lalu ada semut 1% dan coccinellanya sebanyak 3%. Seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan itu dengan hama, musuh alaminya itu 2 kali lipat lebih ini. Ya. Bagus. Ada pertanyaan? Tidak. Cukup jelas. Ya, kalau cukup jelas, makasih tentang ekosistemnya. Mudah-mudahan Sabtu besok bisa kita lihat lagi apakah ada penurunan atau mungkin peningkatan gitu ya gitu. Tentang populasi worm ini. Yang dikhawatirkan adalah populasi worm, sebab worm ini bertelurnya itu hanya 1 minggu kan, itu 1 minggu. Bayangkan kalau ada 10, rata-rata 10 kan, Iya Pak. dalam 1 minggu ya 3.000 ekor. Makanya ini perlu kita waspadai gitu ya. Jadi mungkin ini jangan kesininya, kalau kesini mungkin jangan hari Sabtu, mungkin ya kalau mungkin ada waktu bisa melihat gitu sebelum hari Sabtu. Oh iya. Bisa melihat supaya kita bisa mengantisipasi lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke herbalnya. Nah ini untuk mengenai toga, tapi mungkin teman-teman bisa, kalau untuk yang lebih istilahnya untuk yang lebih detailnya lagi atau mungkin khasiatnya yang lebih banyak lagi, mungkin bisa cari di Google. Ini hanya menurut katanya, dan ada yang memang katanya dan juga pernah dipakai gitu. Ini untuk yang pertama yaitu Kimanila, yang dengan kata lain itu dengan nama lain itu ketepeng besar. Nah ini udah pernah saya rasakan sendiri, yaitu untuk gatal-gatal. Ini untuk gatal-gatal, jadi daunnya diremes-remes seperti itu, terus kita balurkan ke tempat yang gatal. Terus yang kedua ini ada daun katuk. Ini untuk penambah darah dan pelancar ASI. Dan untuk penambah darahnya ini biasanya kalau saya gitu ya, kalau misalkan lagi ada orang yang misalkan diperiksa darahnya, kenyataannya darahnya itu tensinya itu rendah, biasanya saya suka menyarankan memakan atau mengkonsumsi daun dari daun katuk ini gitu ya. Terus untuk pemikir ini mah benar-benar katanya gitu ya, katanya ini bisa mencegah sel-sel kanker. Itu yang digunakannya itu daunnya bisa dipakai lalap lah seperti itu. Terus yang keempat ini ada daun seledri. Ini yang dipakainya daun dan tangkainya ini untuk penurun tekanan darah, dan ini juga sama. Kalau itu saya suka merekomendasikan sama orang sakit, atau mungkin bisa dibilang sama pasien saya yang punya riwayat darah tinggi, untuk mengkonsumsi daun seledri seperti itu. Terus ini untuk yang kelima yaitu pecut kuda. Ini yang saya ingatnya itu cuma buat stamina. Lalu yang keenam daun ubi jalar. Ini yang digunakannya daunnya. Ini untuk bibir pecah-pecah dan panas dalam. Biasanya kalau panas dalam itu pecah-pecah. Jadi itu mah yang dipakainya itu cuma getahnya. Cuman kalau emang panas dalam, berarti ininya dikonsumsi ini nih daunnya. Terus untuk yang ketujuh ini ada daun sirih. Yang digunakan itu daunnya ini untuk mengobati keputihan serta mengencangkan otot-otot kewanitaan. Nah ini mah berdasarkan survei dari dulu mah akan punya istri ya. Terus yang kedelapan ini ada kopi. Yang digunakan itu buahnya ini untuk mengobati keracunan dan membuang sisa-sisa nikotin karena merokok. Nah, ini kata menurut survei seperti itu. Terus yang berikutnya ada kitolon. Ini yang digunakan itu bunganya itu buat asma. Terus yang ke-10 ada putri malu. Yang digunakan itu air rebusan dari daunnya itu untuk mengobati panas darah. Baguslah itu ya. Itu
Itu kan kitolod itu selain ini kan untuk mata kan itu ya. Oh iya. Kitolod itu. Ini untuk yang ketiga yaitu mengenai serangga hama. Di sini untuk mengenai serangga hama itu yang pertama saya ulat daun. Ini ulat daun. Untuk ciri-cirinya sendiri yaitu panjang, berwarna hijau, memiliki sepasang antena, terus ekor bercabang, antena berwarna coklat, memiliki kaki 5 pasang, menyerang pada daun karena memang ini ulat daun. Terus yang kedua belalang, berwarna hijau karena yang tadi saya temukan itu berwarna hijau, memiliki sepasang sayap dan berwarna coklat. Jadi sayapnya itu berwarna coklat, memiliki 3 pasang kaki, memiliki sepasang antena, mulut di bawah dan menyerang pada daun. Lalu mengenal serangga musuh alami. Ini untuk nomor satunya itu tomcat. Ini dilihat dari gerakannya lincah, badan berwarna oranye dan hitam, belang-belang, memiliki 3 pasang kaki, ekor lancip, memiliki sepasang antena dan memangsa becek. Lalu yang kedua laba-laba, badan bulat, berwarna coklat, memiliki 3 pasang kaki, dan yang dimangsanya itu becek. Terus untuk ini dari pertanyaan ini ada jawabannya, yaitu apa itu hama? Hama itu adalah organisme yang mengganggu atau merusak tanaman. Lalu yang kedua, apa itu musuh alami? Musuh alami itu adalah organisme yang memangsa hama. Terus yang ketiga, mengapa serangga hama penting pada populasi rendah? Yang pertama, untuk mengundang musuh alami. Yang kedua, sebagai makanan utama musuh alami. Untuk yang nomor 4, apa pentingnya keberadaan musuh alami? Ini sangat penting karena untuk menangani serangan hama sebelum petani melakukan pengusiran atau pengendalian. Dan untuk yang nomor 5, apa yang harus dilakukan untuk melestarikan musuh alami? Ini yang pertama, menanam bunga-bungaan pada pematang atau pinggir petakan. Lalu yang keduanya, ketika mengendalikan hama maka harus menggunakan pesnang, karena kalau menggunakan racun sintetis maka akan membunuh jasad dan sasaran atau musuh alaminya itu sendiri. Seperti itu, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan untuk analisis ekosistem dari minggu ke-6. Nah, di sini mungkin kalau gambarnya agak sedikit kecil, di sini ada beberapa jenis serangga atau hamanya. Kemudian kita langsung aja di sini untuk varietasnya adalah padi mintik susu ginjal. Umurnya adalah 44 hari setelah tanam. Dan untuk cuaca pada pagi hari itu matahari masih tertutup awan. Kemudian untuk tanah sendiri itu masih padat. Untuk airnya menggenang. Untuk daunnya itu berwarna hijau ke kuning-kuningan. Dan di sini untuk rata-rata anakannya adalah 24,7 anakan. Kemudian untuk rata-rata tinggi tanamannya di sini ada 84,8 cm. Di sini ada gejala serangan dari spak di bekas daun ini sebesar 5,5%. Kemudian ada serangan dari WBC. Di sini ditemukan Marcoptera, ini disingkat M, 2,2 ekor perumpun. Kemudian terdapat Brachyptera 1,1 ekor perumpun. Dan juga di sini terdapat yang paling banyak sudah pasti adalah Nympha, yaitu terdapat 10,6 ekor perumpun. Dan juga ada lalat daun yaitu 0,2 ekor perumpun. Selain serangga juga terdapat musuh alami. Ini terdapat tomcat yaitu sebanyak 0,4 ekor perumpun. Kemudian untuk laba-laba di sini ada 0,3 ekor perumpun. Kemudian juga terdapat semut
sebanyak 0,2 ekor per rumpun. Kemudian juga di sini ada cakung, ini 0,1 ekor per rumpun. Dan juga terdapat pengurai, ini 0,2 ekor per rumpun. Kemudian untuk gulmanya sendiri cukup lumayan banyak, dan juga untuk pupuk organiknya menggunakan pupuk organik. Dan juga sini ada kesimpulan, karena kemarau yang lama tanah jadi keras. Kemudian akibat hujan deras air menggenang, tetapi harus dibiarkan dulu supaya air meresap terutama ke dalam tanah yang sudah pasti. Kemudian serangan WBC yang parah ini perlu dikendalikan dengan pesnat dan perendaman pada batang. Kemudian di sini musuh alami yang ada tidak sebanding dengan hama yang menyerang. Nah, ini di area sekitarnya serangganya sendiri, untuk hamanya serangan hama banyak. Kemudian untuk daun banyak yang menguning karena kekurangan air. Kemudian umur padi sudah mendekati masa primordial atau sudah mulai mau memasuki persiapan ke keluar malai. Jadi unsur hara dan nutrisi yang lebih baik yaitu menggunakan mol supaya lebih efektif dalam penyerapannya. Kemudian perlu dilakukan juga di gasrok, karena untuk gasrok rumput untuk mengurangi persaingan makanan. Iya, ini yang perlu disoroti adalah yang pertama adalah tentang WBC-nya kan gitu ya. Ini akan lebih banyak. Ini udah dikendalikan tadi? Sudah. Hah? Sudah, Pak. Sebelum. Pas pagi belum. Ya. Ini udah dikendalikan belum? Sesudah Sudah, ya? sudah. Ya, tentang gulmanya, karena ya ini gulmanya harus dikendalikan. Itu tentang gulmanya karena mungkin persaingannya gitu ya sekarang. Kapan mau dilakukan? Bisa secepat mungkin, Pak. Secepat mungkin. Selanjutnya di sini untuk mengenal serangga hama. Di sini setelah tadi berkeliling di sekitar sawah, di sini terdapat beberapa jenis serangga dan juga serangga hama dan juga musuh alami. Yang pertama adalah serangga hama. Itu yang didapat yang pertama adalah kupu-kupu penggerek batang. Sini dari cirinya sendiri yaitu sayapnya berwarna putih dan ukuran badan sedang, dan juga berwarna putih. Dan menyerangnya pada fase kupu-kupu ini menyerang pada daun. Kemudian terdapat WBC atau warang batang coklat, yaitu yang bisa ditangkap. Ini ada Brachyptera. Ini untuk Brachyptera tubuhnya berwarna coklat ke putih-putihan dan juga perutnya buncit, dan juga ada tambahan itu sayapnya pendek. Nah, ini untuk menyerangnya ke batang padi. Kemudian untuk selanjutnya ada walang sangit. Nah, di sini walang sangit sendiri ciri-cirinya memiliki tubuh ramping dan juga panjang, warna coklat kehijauan, dan juga mengeluarkan aroma yang bau. Ini untuk penyerangannya, sebetulnya untuk penyerangannya pada malai padi. Jadi pada masa vegetatif masih aman. Kemudian juga di sini ada belalang. Ini yang didapat kebetulan ada yang berwarna hijau dan juga yang berwarna coklat, di mana kaki bagian belakangnya seperti pet digunakan untuk melompat. Di sini untuk penyerangannya yaitu pada daun, biasanya bisa menyerang sampai pangkal daun atau sampai ke dekat batang. Kemudian juga terdapat ulat daun. Nah, untuk ulat daun ini dari ciri-cirinya bentuknya panjang, kemudian badannya lunak dan mempunyai 2 antena di kepala. Dan untuk penyerangannya sudah jelas ini adalah kepada daun. Terus di sini
selanjutnya itu mengenal serangga musuh alami. Yang pertama yang didapat adalah tomcat. Di sini untuk tubuhnya panjang, memiliki dua warna, itu hitam dan juga orange. Pergerakannya gesit atau cepat. Memangsanya itu WBC, itu keseluruhan, api dari telur, nimpa, Macroptera dan Periptera. Kemudian terdapat juga lalat buas. Ini lalat buas ini tubuhnya seperti lalat tetapi panjang, memiliki warna hitam agak orange, kemudian pergerakannya lincah. Dan untuk memangsanya ini memangsa berbagai jenis serangga, ini baik yang merayap ya, itu berjalan, kemudian yang terbang juga. Ini bahkan disebut juga serangga perampok, jadi berbagai macam jenis dimakan. Merampok dong. Kemudian di sini ada nimfa dari Oxinella. Nah, ini untuk tubuhnya sendiri ini agak bergerigi atau tidak rata. Kemudian memiliki dua warna, hitam dan juga orange. Nah, ini untuk memangsanya yaitu memangsa ke BBC. Kemudian yang terakhir terdapat laba-laba pembuat jaring. Ini tubuhnya bulat, pendek atau bantet. Ini berwarna hitam, ada corak putih di punggungnya. Ini menyerangnya WBC, ini terutama yang sudah menjadi Macroptera dan Brachyptera karena dia terperangkap di jaring tersebut. Kemudian untuk selanjutnya menjawab pertanyaan apa itu hama. Itu hama adalah serangga yang menyerang tanaman dengan populasi yang banyak. Kemudian apa itu musuh alami? Musuh alami adalah serangga yang menyerang pada serangga hama. Kemudian yang ketiga, mengapa serangga hama penting pada populasi rendah? Untuk menjaga keutuhan siklus ekosistem. Kemudian yang keempat adalah apa pentingnya keberadaan musuh alami, yaitu untuk menekan populasi hama yang menyerang tanaman. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk melestarikan musuh alami, yaitu tidak melakukan penyemprotan pestisida terutama yang sintetis. Iya. Tapi saya ingin tanyakan nih tentang kupu-kupu nih. Kupu-kupu penggeret batang ini yang menyerangnya daun, betul nggak? Kupu-kupu menyerang. Pernah mendengar serangan kupu-kupu? Biasanya nempel di daun nih Pak. Nempel di daun, ya. Apakah nyerang atau tidak? Tidak. Menyerangnya serangga. Biasa kalau beberapa jenis, tapi kalau penggeret batang sih Enggak, kupu-kupu yang lain aja, bukan penggeret batang aja. Ada nggak kupu-kupu yang menyerang? Akan mempresentasikan mengenal serangga hama. Yang pertama, walang sangit. Ciri-cirinya dengan berwarna coklat, badan panjang. Panjang di sini artinya dalam artian serangga ya, memiliki antena dan penusuk atau penyedot. Penyedot itu penghisap. Menyerang pada malai padi. Yang kedua ada yang saya tangkap tadi ada WBC yang jenis Macroptera. Dengan ciri-ciri berwarna coklat, memiliki sayap panjang berkaki 6. Menyerang pada rumput padi. Dan kemudian saya akan mengenalkan serangga musuh alami. Nama laba-laba, ciri-ciri berwarna coklat, berkaki 8. menggunakan pesat. Memangsa WBC. 2. Kumbang, berwarna oranye, bulat dan strip hitam. Di sini saya tidak menuliskan kaki karena kalau tidak muat. Kumbang memiliki kaki 6. Memangsa WBC. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang dibuat oleh Panang. Apa itu hama? Hama adalah sebuah perusak atau musuh tanaman yang bisa membuat tanaman jelek dan menghambat pertumbuhan dan menyebabkan penyakit. Nomor
tidak terlalu mengganggu tanaman. 4. Apa pentingnya keberadaan musuh alami? Yaitu untuk mencegah berkembang biaknya hama pada tanaman atau padi. 5. Apa yang harus dilakukan untuk melestarikan musuh alami? Yaitu memperbanyak penggunaan bahan serba organik dan jangan menggunakan racun atau bahan kimia. Cukup dari saya. Ya. Ya. Jadi mungkin ini perlu, ini sudah bagus, perlu tentang ciri-cirinya itu harus benar-benar kita pahami kan gitu ya, pahami ciri-cirinya itu. Selain berwarna, selain ini, apalagi ciri-cirinya yang bisa kita lihat kan gitu ya. Itu tentang satu hama itu kan, oh cirinya ini panjangnya sekian kan itu, panjangnya sekian itu berapa kan itu ya, gitu. Jadi supaya lebih akurat nantinya ya. Jadi seperti itu, ada antenanya, kemudian ada alat penusuknya. Nah itu walang sangit menyerang padinya seperti bagaimana nih? Padi yang bagaimana yang diserang oleh walang sangit? Padi yang baru mekar atau tumbuh gitu Pak. Jadi padi, setelah padi kan apa ya, mengandung, kalau orang mengandung. Jadi setelah padi muda ini Pak. Jadi dia menyerang padi yang muda yang masih di dalamnya masih cair. Jadi dia menghisap dan mengambil intisarinya. Berarti walang sangit itu menyerangnya padi ya, padi masak susu kan dia, masak susu. Jadi masak susu. Ya, itu ya bagus sekali. Ini baru dua hama yang dikenal, kemudian dua musuh alami yang dikenal. Ya mungkin ke depan akan lebih banyak lagi ya musuh-musuh alami dan apa, karena lebih banyak gitu di sawah. Ini juga kan hanya di galengan, itu turun ke sawah. Gitu, itu turun ke sawah. Makanya perlu kita ini turun ke sawah, lihat di dapuran ya naon, nah di dapuran ya nana ulah ninggalin dia nanam itu supaya lebih banyak, lebih holistik gitu tentang serangga-serangga yang ada di rumpun padi itu. Oke, itu kalau ini itu worm Macroptera ya, itu nyerangnya ke rumpun padi, rumpunnya atau apanya yang diserang? Batangnya, oke. Batangnya yang diserang ya, sehingga si rumpun tersebut ketika diserang oleh tanaman oleh warang kan gitu ya. Ini kan caranya kan dikunyah atau dihisap. Kalau itu saya kurang tahu Pak. Saya kan baru menganalisa itu. Pokok sawangan. Apakah dikunyah atau dihisap? Dihisap. Kan bisa membedakan. Kalau dikunyah berarti ada kan ya cirinya kan gitu. Coba kalau tikus dihisap atau dikunyah? Ya. Ada kan bekasnya kan itu ya, itu kita ini harus mampu membedakan kan, oh ini dihisap, oh ini dikunyah kan gitu. Oke, terima kasih Pak Agung. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan serangga hama, diantaranya satu ulat. Ciri-cirinya panjang, warna hijau, berkaki sejumlah 8 atau 4 pasang. Kudu 3 pasang kudu nama. Salah. Tadi kecil Agung ya nama.
Memiliki antena di atas kepala 2 dan di belakang 2. Menyerang pada daun. Daun tadi. Dan yang kedua, belalang. Ciri-cirinya berwarna hijau, bersayap, memiliki memiliki 2 antena di bagian kepalanya dan memiliki kaki sejumlah 6 atau 3 pasang. Yang ketiga, walang sangit, mengeluarkan bau sangit ketika disentuh dan berwarna kecoklat-coklatan, memiliki 2 antena di atas kepala dan memiliki sayap dan berkaki 6. Pada malai atau padi yang baru itu keluar yang apa sih? Nggak tahu. Padi yang keluar Serangan musuh alami, di antaranya 1, laba-laba berwarna coklat, berkaki 8 dan berjari, berbentuk tangan 8 lah gitu. Pemangsa orang ya. Yang kedua, tomcat. Ciri-cirinya berwarna hitam dan oranye di bagian badan atau belang-belang. Memiliki 6 kaki dan memiliki 2 antena di bagian kepala. Dan mangsa orang Brahidara, orang yang berjenis berbulu pendek. Dan saya akan menjawab pertanyaan Pak Nanang. Yaitu 1, apa itu hama? Hama adalah serangga yang menyerang pada tanaman tersebut. Yang kedua, apa itu musuh? Musuh alami. Musuh alami adalah serangga yang tidak merusak pada tanaman tersebut. Simpel. Mengapa serangga hama penting pada populasi rendah sebagai makanan bagi musuh alami? Sudah itu doang. Apa pentingnya keberadaan musuh alami untuk meminimalisir serangan hama pada tanaman? 5. Apa yang harus dilakukan untuk melestarikan musuh alami? Penyemprotan menggunakan bahan organik sehingga musuh alami tidak mati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ingin tahu tentang ciri daripada tanaman yang terserang ulat seperti apa sih? Yang terserang ulat ada bekasnya, Pak. Ada bekasnya seperti kumaha. Di bawah. Cok, seperti itu. Nah, Gambar. Ya, bos. Jadi ciri-cirinya itu Kajiannya, Pak. Di luhur. ya, Koroha. kamu tanaman padi, daun, daunas, kumaha. bila terserang ulat bentuk daun akan seperti ini, grompel, bagaimana? Ya, Rompel. karena ulat itu memakan si daun tersebut, daun padi. Bisa dibedakan dengan serangan belalang? Sama sih, Pak, bang juga. Sama. Sama cing aing ke di lapangan lihat ya yang terserang oleh ulat dan yang terserang oleh belalang. Ya. Kita lihat nanti. Ya, seperti ini. Kita harus tahu nanti yang terserang ulat seperti ini. Oh, gitu. Oh, ini terserang ulat. Oh, ini terserang belalang, gitu. Ciri daripada terserang itu. Bagus lah. Wah, ya, ya lebih paham ke depan. Ya. Oke, itu mungkin yang